Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Syarif BLH02 ya teman-teman. Dan salam para petani seluruh Indonesia dimanapun kita berada ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mengetahui cara pakai pupuk MKP Paktani ini ya teman-teman. Sebagaimana kita ketahui bahwa pupuk MKP ini sangat ampuh dalam menyuburkan tanaman dan sudah banyak sekali dipakai oleh petani di seluruh Indonesia ya teman-teman. Bahkan ya teman-teman, MKP ini sudah diekspor ke luar negeri ya teman-teman. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya teman-teman, agar saya lebih semangat lagi dalam mengupload video lainnya ya teman-teman. Terlebih dahulu kita mengetahui apa saja kandungan ataupun komponen komposisi dalam kandungan MKP Paktani ini. Yang pertama kali adalah fosfat ini sebanyak 52%, dan kemudian potasium oksidanya atau dalam masa kimianya K20 nya sebanyak 36%. Kedua unsur hara ini sangat dibutuhkan oleh tanaman, di mana fosfat dan potasium oksida ini mampu menyuburkan batang tanaman dan daun tanaman ya teman-teman. Adapun keunggulan MKP Paktani ini, yang pertama sekali adalah MKP Paktani ini berbentuk kristal ya teman-teman. Sama saja dengan ultradap ya teman-teman. Berbentuknya itu kristal sehingga 100% larut dalam air ya teman-teman, dan pendapan ya teman-teman, sehingga mudah disemprotkan pada tanaman ya teman-teman. Dan aplikasinya sangat mudah dengan cara ditabur, dikocor, disiram, disemprot, dan juga bisa dipakai pada tanaman yang ditanami sistem hidroponik ya teman-teman. Kegunaan lainnya dari MKP Paktani ini yaitu merangsang pertumbuhan akar, pembungaan, serta mencegah kerontokan daun, bunga, dan buah sehingga tanaman menjadi lebih sehat ya teman-teman. Mau ke wetan enggak? Enggak. Sorry ya teman-teman, agak sedikit mengganggu, itu adik saya. Oke, kita lanjut. Dan juga pupuk pemakaian MKP Paktani ini 1% atau 10 gram per liter airnya ya teman-teman, yang dicampur dengan fungisida sistemik dapat meningkatkan kerja fungisida, terutama adalah mengendalikan powder mildew pada tanaman apel, melon, semangka, mentimun, anggur, stroberi, dan mangga. Nah, ini sangat berguna sekali untuk menyuburkan tanaman-tanaman tersebut. MKP Paktani ini juga sangat cocok digunakan untuk semua jenis tanaman ya teman-teman ya. Itu tadi seperti padi, jagung, semangka, melon, cabai, tomat, mentimun, tanaman hias, tanaman palawijaya, tanaman perkebunan, serta
penanaman yang ditanam di greenhouse atau sistem hidroponik. MKP ini juga bisa dipakai pada tanaman yang ditanami dengan sistem hidroponik ya teman-teman. Adapun cara pemakaian dengan sistem penyemprotan ya teman-teman. Ini campurkan 2 sampai 4 gram MKP ya teman-teman dengan 1 liter air, atau 3 sampai 6 sendok makan MKP petani ya teman-teman, dicampurkan dengan 16 liter air, ataupun per tangki semprot, ataupun juga bisa dicampurkan 0,5 kg MKP dengan 200 liter air, kemudian disemprotkan pada tanaman, di mana tanaman tersebut berumur mulai 7 hari setelah tanam ya teman-teman. Alangkah baiknya penyemprotan dilakukan pada umur 7 hari setelah tanam, kemudian 21 hari setelah tanam, kemudian penyemprotannya ketiga itu 35 hari setelah tanam, dan penyemprotan keempatnya 42 hari setelah tanam. Sedangkan tanaman yang telah berbuah ataupun berbunga diulangi penyemprotannya seminggu sekali interval ya teman-teman, yang sedang-sedang saja. Nah, cara pemakaian MPK Pak Tani ini dengan sistem dikocor, caranya adalah dengan melarutkan 3 sampai 5 gram per liter air, atau 4 sendok makan MKP Pak Tani per 10 liter air, dan setiap tanamannya diberikan 10 ml larutan tersebut. Untuk bawang ini cukup berikan 5 ml larutan MKP yang telah dilarutkan dalam air. Pertanamannya 5 ml ya teman-teman, Untuk cabai cukup diberikan 10 ml air. Untuk tanaman perkebunan ini diberikan 250 ml larutan MKP setiap perkebunan, contohnya seperti mangga, durian, kopi, dan tanaman-tanaman perkebunan lainnya. Sebaiknya kocor ini diberikan 2 minggu sekali pada tanaman perkebunan ya, untuk memaksimalkan hasil panen bagi tanaman perkebunan ya teman-teman. Nah, dan untuk penaburannya ini khusus kepada pupuk padi, yaitu campurkan 5 sampai 10 kg MKP dengan pupuk majemuk seperti NPK, kemudian urea, SP36, KCL, ataupun pupuk majemuk lainnya ya teman-teman, dengan takaran 10 kg dicampurkan dengan 100 kg pupuk majemuk lainnya, untuk memaksimalkan hasil panen padi, dan ditaburkan secara merata pada lahan tanaman padi ya teman-teman, yaitu pada umur 14 hari setelah tanaman, kemudian umur 40 hari setelah tanam. Kemudian ketika padi sudah bunting, itu juga diberikan 1 kali lagi ya teman-teman. Sedangkan pemberian hidroponik ini cukup larutkan 1 sendok makan MKP Pak Tani dengan 100 liter air,
dan air tersebut dialirkan pada wadah hidroponik, dan sebaiknya air larutan hidroponik, air MKP yang dipakai hidroponik ini ya teman-teman, diberikan seminggu sekali ya teman-teman. 1 sendok makan MKP dan dilarutkan dengan 100 liter air. Nah, demikianlah tutorial atau cara pemakaian pengguna MKP Pak Tani ya teman-teman. Jika ada salah kata mohon dimaafkan ya teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.